Lagu pembuka yang menampilkan kilasan masa depan Athanasia bersama Cloud, Lucas, Ezekiel, dan Janet. Kelahiran Athanasia diiringi tragedi kematian ibunya, Diana, di tengah malam yang penuh badai. Cloud dengan dingin memerintahkan pembakaran semua peninggalan Diana dan mengusir bayi Athanasia dari hadapannya. Para pelayan bergosip tentang kekejaman kaisar yang bahkan tidak peduli pada putri kandungnya sendiri. Jiwa Athanasia jatuh melalui kehampaan dimensi dan menyadari bahwa dia telah berinkarnasi ke dalam dunia novel. Mimpi buruk tentang alur asli novel di mana Athanasia dewasa memohon kasih sayang Cloud di istana. Cloud menatap dingin dan menolak mengakui Athanasia sebagai putrinya, menyebutnya sebagai aib. Athanasia dalam mimpi itu diseret pergi untuk dihukum mati atau diasingkan seumur hidup di menara. Bayi Athanasia terbangun sambil menangis ketakutan karena mimpi masa depan yang mengerikan itu. Lilian York datang dengan lembut untuk menenangkan dan memeluk Athanasia yang sedang menangis. Narasi Athanasia menjelaskan pengorbanan Lilian yang membuang gelar bangsawannya demi merawat sang putri. Athanasia mempelajari buku sejarah tentang dunia sihir dan legenda penyihir hebat di menara. Athanasia menunjuk gambar Cloud di buku dengan wajah kesal karena teringat kekejamannya di dalam mimpi. Tekad bulat Athanasia untuk mengumpulkan harta benda demi kabur dari istana saat dewasa nanti. Transisi waktu 3 tahun kemudian yang memperlihatkan suasana istana Ruby yang cerah. Percakapan antara pelayan Ses dan Hana tentang rumor kecantikan putri Athanasia versus ketertarikan pada harta. Athanasia kecil muncul dengan tingkah menggemaskan membawa keranjang bunga mawar. Para pelayan dan pekerja membantu Athanasia menghias lampu gantung besar dengan bunga-bunga. Hana diam-diam menyelinap pergi dengan niat mencari barang berharga di istana yang sepi. Athanasia memergoki Hana dengan polos bertanya mau kemana, membuat Hana panik. Hana mencoba membohongi Athanasia dengan iming-iming tempat yang penuh benda berkilauan. Mereka sampai di dapur dan Hana kecewa berat karena tidak menemukan gudang harta karun. Flashback saat Athanasia melihat hiasan permata asli pada piring coklat yang dibawa Chess. Momen lucu saat Athanasia menggunakan pesona imutnya untuk meminta coklat dari Chess dan Lilian. Hana mulai menjarah barang-barang perak dan emas yang ada di dapur dengan serakah. Athanasia menghentikan Hana dan mengklaim bahwa semua barang itu adalah miliknya. Hana kehilangan kesabaran dan mengancam Athanasia dengan pisau dapur. Athanasia berlari menuju tali pengerek lampu gantung yang sudah disiapkan sebelumnya. Athanasia menarik tali, menjatuhkan lampu gantung besar tepat di atas Hana untuk melumpuhkannya. Para penjaga dan pelayan bergegas masuk menemukan Hana terperangkap di dalam lampu gantung. Lilian memeluk erat Athanasia yang berpura-pura ketakutan setelah insiden penyerangan tersebut. Athanasia tersenyum puas melihat peti harta karun rahasianya yang mulai terisi penuh. Felix Robin melaporkan insiden penyusup di Istana Ruby kepada Kaisar Cloud di ruang kerjanya. Cloud menanggapi laporan tersebut dengan dingin dan tidak peduli pada keselamatan putrinya. Lucas terbangun di menaranya, merasakan adanya perubahan takdir yang disebabkan oleh Athanasia. Narasi pembuka tentang seorang putri malang di negeri sihir yang dibenci ayahnya sendiri sejak lahir. Harapan sang putri hancur saat debutan karena ayahnya lebih menyayangi Janet, putri lainnya yang tiba-tiba muncul. Gadis ini terbangun dan sadar kalau dia masuk ke dalam novel sebagai Athanasia, putri yang nasibnya tragis itu. Gak terima dengan takdir kematian, Athanasia bertekad bulat buat kabur dari istana dan mengubah nasibnya. Athanasia kecil sembunyi-sembunyi dari penjaga sambil pusing mikirin cara ngumpulin uang buat modal kabur. Flashback saat Lilian memberikan mainan emas karena mengira Athanasia suka benda berkilau. Para pelayan histeris kegemesan saat Athanasia minta coklat dengan sebutan permata biar dikasih banyak. Di tepi kolam, Athanasia menghitung harta karunnya dan merencanakan kabur sebelum usia 9 tahun. Athanasia membayangkan akan membawa Lilian kabur bersamanya agar ada yang mengurusnya nanti. Ekor tupai nakal mencuri kantong permata Athanasia, membuatnya panik dan mengejarnya ke dalam hutan. Gara-gara mengejar tupai, Athanasia nyasir ke sebuah istana kosong yang sepi banget. Flashback ke momen Athanasia mencuri dengar rencana bersih-bersih Lilian dan para pelayan. Athanasia panik menyelamatkan harta karunnya yang disembunyikan di bawah tempat tidur sebelum ketahuan. Lilian menidurkan Athanasia, tapi begitu Lilian pergi, Athanasia langsung bangun lagi buat mindahin hartanya. Dengan langkah mengendap-endap yang super imut, Athanasia berhasil membawa kabur kantong hartanya tanpa ketahuan pelayan. Athanasia berhasil merebut kembali kantong permatanya dari si tupai dengan sogokan kacang. Kembali ke masa kini, Athanasia mengira istana kosong tempat dia nyasar adalah gudang harta karun pribadinya. Melihat patung malaikat emas bertanduk, Athanasia langsung menggigit patung emasnya untuk memastikan itu emas asli atau bukan. Sial banget, Cloud tiba-tiba muncul dan memergoki Athanasia yang lagi gigitin patung emasnya. Cloud terkejut melihat mata permata biru Athanasia yang sama persis dengan miliknya. Athanasia ketakutan setengah mati karena bertemu ayahnya jauh lebih cepat dari alur cerita aslinya.
Claude teringat nama Athanasia yang diberikan oleh ibu Athanasia, Diana, saat dia masih bayi. Claude mengangkat tubuh kecil Athanasia dan mengomentari pipinya yang tembem dengan tatapan dingin. Kantong harta karun Athanasia jatuh berantakan, bikin suasana makin canggung dan menakutkan. Felix mencoba mencairkan suasana dengan kue, tapi Claude malah menyuruhnya keluar ruangan. Athanasia panik dalam hati saat Felix pergi, meninggalkannya berduaan saja dengan Claude yang menyeramkan. Claude menjelaskan arti nama Athanasia yang berarti keabadian, nama yang seharusnya hanya untuk pewaris tahta. Demi bertahan hidup, Athanasia memaksakan diri memakan kue dengan lahap sambil memuji rasanya. Claude mengenali nama Lillian York sebagai orang yang merawat Athanasia selama ini. Claude menatap tajam dan bertanya apakah Athanasia tahu siapa dirinya sebenarnya. Athanasia bingung harus menjawab apa agar tidak langsung dibunuh di tempat. Dengan nekat dan senyum paling manis, Athanasia memanggil Claude dengan sebutan Pap. Papa kana? Lillian datang dengan napas terengah-engah mencari Athanasia yang hilang, lalu memeluknya erat. Felix menjelaskan kepada Lillian dan para pelayan bahwa Athanasia baru saja minum teh bagan Baginda. Athanasia meratapi nasibnya yang sial karena pertemuan ini justru membuat Claude mulai tertarik padanya. Lillian York mengantar Athanasia kecil masuk ke ruang tahta yang megah untuk menghadap kaisar. Claude duduk santai di tahta dengan jubah terbukanya menyapa dingin putrinya yang sudah 5 tahun tak ditemui. Athanasia gemetar ketakutan setengah mati, berpikir ayahnya yang kejam ini pasti tidak peduli padanya. Claude mengklaim Athanasia tumbuh sehat berkat dia, padahal dalam hati Athanasia merasa cuma diabaikan selama ini. Keputusan mengejutkan Claude untuk mulai mengurus Athanasia secara langsung membuat sang putri syok berat, karena dia cuma ingin hidup tenang. Di Taman Istana Ruby, Athanasia duduk minum teh sambil meratapi nasibnya yang harus bertemu Raja Iblis ini. Athanasia ragu memakan kue karena takut, tapi Claude malah mengira dia curiga ada racun di dalamnya. Rasa kue yang enak membuat Athanasia lupa diri dan makan dengan lahap sampai pipinya gembil penuh krim. Claude memutuskan acara minum teh ini wajib dilakukan setiap hari, membuat Athanasia kembali panik membayangkan masa depannya. Rutinitas baru dimulai, Athanasia berdandan cantik tapi malah tersandung konyol saat menyapa ayahnya. Saat makan steak, Claude menggunakan sihir untuk memotong daging di piring Athanasia yang kesusahan memakai pisau. Malam harinya di kamar, Athanasia merenung kalau ayahnya mungkin tidak seburuk rumor yang beredar, meski tetap menakutkan. Athanasia berlarian ceria di taman membawa bunga mawar, sementara Lillian mengejarnya dengan khawatir. Claude mengajak Athanasia naik perahu di danau, tawaran mendadak yang tidak bisa ditolak oleh Athanasia. Lillian sempat protes karena Athanasia belum bisa berenang, tapi Athanasia berusaha menenangkan Lillian demi mengambil hati papanya. Suasana canggung di atas perahu pecah saat Athanasia memuji rambut emas Claude yang berkilau indah. Claude menawarkan permata karena tahu Athanasia suka benda berkilau, tapi Athanasia menolak dalam hati karena takut dituduh mencuri. Perhatian Athanasia teralihkan oleh bunga teratai biru yang bersinar indah dan harum di permukaan danau. Karena terlalu condong ke depan saat ingin menyentuh bunga, Athanasia kehilangan keseimbangan dan jatuh tercebur. Saat tenggelam, Athanasia teringat bayangan masa depan kelam di mana Claude menghukumnya mati. Athanasia pasrah menerima takdirnya untuk mati tenggelam, merasa tidak ada yang menginginkannya di dunia ini. Sebuah tangan kekar meraihnya, Claude menarik Athanasia keluar dari air dan menyelamatkannya tepat waktu. Lillian menangis lega memeluk Athanasia yang basah kuyup dan gemetar di tepi danau. Claude memerintahkan Felix untuk mengajari Athanasia berenang agar kejadian konyol ini tak terulang lagi. Athanasia menatap punggung ayahnya yang basah, menyadari bahwa Claude baru saja menyelamatkan nyawanya. Kembali ke istana, Athanasia demam tinggi dan harus meminum obat pahit dari Lillian sambil menangis. Malamnya, Claude berjalan di atas air danau menuju bunga teratai biru dengan tatapan sendu penuh arti. Claude menggunakan sihirnya untuk memanggil bayangan Diana, wanita yang sangat dia cintai. Pertemuan magis yang mengharukan, Claude menangis mengakui kerinduannya yang mendalam pada Diana. Claude menyadari dia tidak bisa membenci Athanasia karena gadis itu adalah buah hatinya dengan Diana. Keesokan harinya di tepi danau, Claude memberikan perintah rahasia kepada Felix Robane. Para pelayan berlarian panik masuk ke kamar Athanasia yang baru bangun tidur, membuatnya bingung. Felix masuk dengan gagah dan berlutut di hadapan Athanasia yang masih bengong. Felix memperkenalkan diri sebagai pengawal pribadi resmi untuk Athanasia atas perintah langsung kaisar. Athanasia ternganga kaget, menyadari hidupnya di istana akan semakin menarik dengan adanya Felix di sisinya.
Felix menggendong Athanasia menusuri lorong istana yang megah, menjelaskan bahwa Baginda Kaisar ingin sarapan bersamanya pagi ini. Athanasia bertanya kenapa tidak ada kesatria yang berjaga, dan Felix menjelaskan bahwa sihir Bagindalah yang melindungi istana. Felix menurunkan Athanasia di depan pintu besar yang berat, membiarkan putri kecil itu berusaha membukanya sendiri. Dengan langkah kecil, Athanasia memasuki ruangan luas yang dihiasi peta emas raksasa dan deretan lukisan kaisar terdahulu. Athanasia menemukan Cloud yang sedang tertidur pulas di sofa panjang, bukan di tempat tidurnya yang mewah. Melihat wajah tidur Cloud yang tampak damai dan tidak berbahaya, Athanasia membandingkannya dengan sosok tiran kejam dalam mimpinya. Memanfaatkan kesempatan langka, Athanasia iseng menarik-narik pipi Cloud sebagai pelampiasan dendam atas perlakuan kejamnya di dalam novel. Saat Cloud mulai bergerak bangun, Athanasia panik dan secara spontan menyanyikan lagu pengantar tidur sambil menepuk-nepuknya. Cloud akhirnya terbangun dan mereka menikmati sarapan bersama, di mana Athanasia berpura-pura polos seolah tidak terjadi apa-apa. Cloud tiba-tiba memerintahkan Athanasia untuk datang sarapan bersamanya setiap hari mulai besok, membuat Athanasia terkejut bukan main. Athanasia berjalan-jalan sendirian di galeri istana, mengamati satu persatu lukisan leluhur keluarga Obelia yang terpajang di dinding. Ia menemukan sebuah lukisan yang sengaja ditutupi kain di sebelah portret Cloud dan menyadari itu adalah lukisan ibunya, Diana. Kilas balik memperlihatkan kemarahan Cloud di masa lalu saat para selir menghina Diana, hingga ia melarang siapapun menyebut nama itu. その名を二度と口にするな。 Dengan rasa penasaran, Athanasia menyingkap kain penutup tersebut dan menatap wajah cantik ibunya yang terlukis indah. Merasa sedih karena beranggapan ayahnya membenci ibunya, Athanasia memutuskan untuk tidur saja agar bisa melupakan kesedihannya. Keesokan harinya, Athanasia menyapa Cloud dengan senyuman ceria saat tiba di pesta teh yang diadakan di Taman Bunga. Athanasia terus berceloteh sendirian berusaha mencairkan suasana yang kaku, meskipun Cloud hanya diam menanggapi ocehannya. Penasaran dengan teh yang sedang diminum Cloud, Athanasia meminta izin dengan manja untuk boleh mencicipinya juga. Athanasia menyesap teh hangat tersebut dan berkomentar dengan polos bahwa rasanya seperti ada bunga yang mekar di dalam mulutnya. Komentar Athanasia membuat Cloud tertegun seketika, karena kata-kata itu persis sama dengan apa yang pernah diucapkan mendiang dia. このお茶はまるで口の中で Suasana hati Cloud berubah menjadi suram, dan ia menyuruh Athanasia pergi meninggalkannya karena dianggap terlalu berisik hari ini. Athanasia merasa ketakutan setengah mati, teringat kembali pada takdir tragis di novel di mana ia akan dibunuh oleh ayahnya sendiri. Seorang pelayan memberitahu Athanasia bahwa Baginda sedang sibuk dan membatalkan pertemuan mereka untuk beberapa hari ini. Tanpa sengaja, Athanasia menguping percakapan serius antara Felix dan Lilian yang membahas reaksi Cloud terhadap nama Diana. Felix mengusulkan untuk meminta Cloud menggunakan sihir memori agar Athanasia bisa melihat sosok ibunya yang sebenarnya. Athanasia tiba-tiba muncul dan memohon dengan sangat agar mereka tidak mengungkit soal ibunya di depan Cloud karena ia takut dibenci. Felix menenangkan Athanasia, bersumpah bahwa Cloud tidak membenci Diana maupun dirinya, lalu mengajaknya pergi ke istana Garnet. Sesampainya di depan istana, Felix menjelaskan bahwa tempat itu dilindungi oleh sihir penghalang kuat yang akan menolak siapapun yang berniat jahat. Felix membuktikan kekuatan penghalang itu dengan menyerangnya menggunakan pedang, yang langsung mementalkannya dengan ledakan energi. Felix meyakinkan Athanasia bahwa ia bisa masuk dengan bebas sebelumnya karena Cloud mempercayainya dari lubuk hati yang terdalam. Athanasia memberanikan diri masuk ke ruangan kerja Cloud dan menyapanya dengan ragu-ragu setelah beberapa hari tidak bertemu. Dengan takut-takut, Athanasia menyinggung perkataan Felix bahwa ia mungkin bisa melihat sosok ibunya jika menemui Cloud. Cloud mengangkat Athanasia ke sofa dan menyuruhnya menyanyikan lagu pengusir mimpi buruk yang pernah ia nyanyikan waktu itu. Athanasia mulai menyanyi dengan lembut dan nyanyiannya mengaktifkan sihir indah yang membawa mereka masuk ke dalam dunia memori. Di dalam memori itu, Athanasia melihat momen bahagia antara Cloud dan Diana di padang bunga, menyadari bahwa ayahnya benar-benar mencintai ibunya. Felix membangunkan Cloud yang tertidur di kamar Athanasia. Lalu sang putri terbangun memanggil ayahnya saat mereka beranjak pergi. Roger Alpheus mendesak Cloud di ruang takhta untuk segera mencarikan teman belajar yang pantas bagi Athanasia. Dengan penuh percaya diri, Roger merekomendasikan putranya sendiri, Ezekiel, sebagai kandidat yang paling sempurna. Athanasia membayangkan sosok Janet sebagai tokoh utama novel yang dicintai semua orang, membuatnya merasa posisinya terancam. Dari atas balkon, Athanasia curiga bahwa Ezekiel hanyalah alat bagi Roger untuk mendekatinya demi keuntungan politik.
Cloud memanggil Athanasia turun, di mana Roger langsung menyapanya dengan senyum ramah yang penuh strategi. Athanasia menguji Roger dengan pertanyaan akademis yang berat, menolak Ezekiel secara halus dengan standar kecerdasan yang tinggi. Roger membanggakan kemampuan sihir Ezekiel, namun Cloud yang bosan segera mengusirnya karena merasa satu anak berisik sudah cukup. Di tengah hutan, Athanasia mencoba menggunakan alat pengukur mana berbentuk bola kristal untuk mengecek kekuatan sihirnya. Athanasia sangat kecewa karena alat tersebut tidak bereaksi sama sekali, menandakan ia tidak memiliki mana. Athanasia bersedih memikirkan nasibnya yang seolah tidak mewarisi kekuatan sihir Cloud maupun bakat menari ibunya. 2 tahun kemudian, Lilian berbelanja di kota yang ramai membicarakan betapa besarnya kasih sayang kaisar pada putri. Seorang penyihir misterius berambut hitam muncul di pasar, menangkap apel sambil bergumam tentang takdir seseorang yang telah berubah. Roger kembali menemui Athanasia di perpustakaan, kali ini menyodorkan nama Janet Margarita sebagai kandidat teman. Athanasia berwaspada mendengar nama itu, yakin Roger berniat mempertemukan Janet dengan Cloud melalui dirinya. Athanasia membungkam Roger dengan memamerkan hafalan pasal-pasal hukum Obelia yang melarang penggunaan sihir hitam. Athanasia memberikan buku novel pada Roger dan menepuk kepalanya seperti anjing peliharaan, membuat Roger merasa terhina. Cloud memberikan buku sihir kuno yang diinginkan Athanasia, meski ia memberikannya dengan sikap yang tampak tak acuh. Athanasia membawa buku itu ke hutan, bertekad membangkitkan sihirnya sendiri demi bertahan hidup dari ancaman masa depan. Saat Athanasia mulai merapal mantra kuno, buku itu bereaksi aneh dan terbang menjauh, memaksanya untuk mengejar. Athanasia menabrak Lukas yang muncul tiba-tiba, namun perkenalan mereka terpotong oleh kedatangan Felix yang mencarinya. Lukas memperingatkan Athanasia dengan serius agar tidak menyelesaikan mantra berbahaya itu sebelum ia menghilang. Felix mencoba menyarankan teman belajar lagi, tapi Cloud marah besar karena merasa tak dianggap bejus mengurus anaknya. Athanasia berlari riang menuju waktu minum teh pagi, disambut dengan kue kesukaannya yang telah disiapkan Cloud. Sambil menyantap kue, Athanasia mengeluh tentang stok coklat di dapur istana yang sering hilang secara misterius. Felix kembali menyinggung tentang teman sebaya, membuat Athanasia harus meyakinkan Cloud bahwa dia bahagia tanpa teman. Mengabaikan peringatan Lukas, Athanasia nekat kembali ke hutan untuk menyelesaikan mantra pembangkit mana. Ledakan mana terjadi saat mantra selesai, memanggil Lukas yang kembali muncul untuk memarahi Athanasia yang keras kepala. Lukas heran, Athanasia tak punya mana meski matanya permata, lalu mencengkram wajahnya untuk memeriksa rahasianya. Lukas membuat Athanasia tertidur dalam gelembung ilusi untuk melihat lebih dalam rahasia di balik takdir sang putri. Makhluk hitam kecil muncul menyelamatkan Athanasia, yang kemudian berhasil memanggil sihir pelindung angin untuk pertama kalinya. Lukas tampak terimpresi sekaligus terhibur dengan keberhasilan sihir pertama Athanasia sebelum ia pergi meninggalkannya. Athanasia berlari menemui Cloud dengan bangga, namun tiba-tiba ia batuk darah dan ambruk tak sadarkan diri di pelukan ayahnya. Dalam sebuah mimpi buruk, Lukas versi dewasa mencekik Athanasia sambil mempertanyakan takdirnya yang tidak memiliki mana meski memiliki mata laut. Athanasia kecil mencoba merapal mantra pelindung angin, namun gagal total hingga ia memuntahkan darah di depan Lukas. Terbangun di dunia nyata, Cloud yang panik menggendong Athanasia yang batuk darah dan segera memerintahkan pemanggilan penyihir penyembuh. Para dokter istana memeriksa kondisi Athanasia, namun tidak dapat menemukan penyebab penyakit aneh yang dideritanya, membuat Cloud mengusir mereka. Saat Cloud meminta penyihir terbaik dikumpulkan, Lukas dalam wujud bocah laki-laki melangkah masuk dengan percaya diri untuk menangani situasi. Dalam ketidaksadarannya, Athanasia melihat visi ibunya, Diana, yang menyanyikan lagu pengantar tidur untuk menghilangkan rasa sakitnya. Athanasia akhirnya sadar dari koma dan mendapati Lukas sedang menatapnya sambil mengejeknya sebagai putri tidur. Athanasia mengenali Lukas sebagai sosok yang mencekiknya dalam mimpi, dan Lukas memperingatkan bahaya merapal mantra hingga selesai. Lukas menjelaskan bahwa ia telah menyelamatkan nyawa Athanasia dari ledakan jantung akibat kelebihan mana yang tidak terkendali. Cloud, Felix, dan Lilian bergegas masuk ke kamar, dan Athanasia langsung berlari memeluk ayahnya dengan penuh haru. Lukas menjelaskan kepada Cloud bahwa ia menghabiskan banyak kekuatan untuk menyembuhkan Athanasia, yang menyebabkan tubuhnya menyusut menjadi anak kecil. Lukas berpura-pura lemas dan pusing karena kehabisan tenaga, lalu dengan sengaja menjatuhkan diri ke arah Cloud. Cloud memerintahkan Lukas untuk tinggal di istana demi merawat Athanasia, dan Lukas menerima perintah itu sambil tersenyum licik ke arah putri. Cloud memutuskan untuk memindahkan Athanasia ke istana Emerald, karena menganggap kamar lamanya terlalu usang.
Atanasia merasa cemas karena Istana Emerald seharusnya menjadi tempat tinggal Janet dalam cerita aslinya, memicu kekhawatiran tentang perubahan takdir. Sambil menikmati kue, Lucas mengungkapkan bahwa ia telah menyegel mana Atanasia agar tubuhnya tidak meledak. Seekor makhluk hitam kecil yang lucu muncul di meja dan mencuri coklat milik Atanasia. Terungkap dalam kilas balik bahwa makhluk hitam itu adalah manifestasi mana Atanasia yang sempat menyelamatkannya saat jatuh dari pohon. Atanasia memberi nama makhluk itu Kuro, namun Lucas memperingatkan agar tidak terlalu sering menyentuhnya karena bisa memicu alir balik mana yang mematikan. Lucas menyarankan Atanasia untuk belajar mengendalikan mana agar bisa bertahan hidup, dan Atanasia meminta diajarkan. Atanasia mencoba latihan dasar sihir dengan menerbangkan bulu angsa, namun usahanya gagal total. Atanasia kembali memergoki Kuro yang sedang diam-diam memakan coklat miliknya di karpet. Lucas menangkap Kuro dan mengancam akan menyerapnya, membuat Atanasia panik dan memohon agar Kuro dikembalikan. Cloud tiba-tiba muncul saat mereka bertengkar, memaksa Lucas menyembunyikan Kuro di belakang punggungnya dan berbohong. Setelah Lucas menjelaskan bahwa Kuro adalah hewan sihir, Cloud mengizinkan Atanasia memeliharanya dengan syarat hanya boleh disentuh 1 jam sehari. Atanasia terus mengalami kegagalan dalam latihan sihirnya di taman, yang membuatnya frustrasi hingga rambutnya berantakan. Atanasia mencoba bernegosiasi dengan Lucas, menawarkan mana berlimpah di tubuhnya sebagai ganti pelajaran sihir yang serius. Roger Alpheus mengunjungi Cloud dan melaporkan bahwa putranya, Ezekiel, sedang sekolah di luar negeri, sementara Janet sedang belajar dengan giat. Atanasia memperkenalkan Lucas kepada Roger sebagai teman bermain barunya, dan Lucas berpura-pura sopan di depan orang dewasa. Sesi latihan dimulai dengan Lucas menyuruh Atanasia mengalirkan mana ke pena, lalu beralih ke pembuatan ramuan yang berakhir dengan ledakan di wajah Atanasia. Lucas memaksa Atanasia melakukan latihan fisik dengan berlari mengelilingi pohon besar berkali-kali. Atanasia akhirnya berhasil menyeimbangkan tumpukan buku di kepalanya sambil berdiri 1 kaki, tapi Lucas malah menambah beban buku lagi. Di perpustakaan malam hari, Lucas menegaskan kepada Atanasia bahwa dia harus berusaha keras karena nyawanya menjadi taruhan. Saat berjalan-jalan di taman, Atanasia dengan lembut mengambil kelopak bunga yang tersangkut di rambut Claude, sebuah momen kedekatan ayah dan anak. Felix melaporkan latar belakang Lucas yang mencurigakan kepada Claude, namun Claude memutuskan untuk tetap memanfaatkannya demi keselamatan Atanasia. Atanasia berusaha keras menerbangkan daun-daun di taman menggunakan sihir anginnya, namun gagal total. Dengan wajah kesal, Atanasia memprotes Lucas yang malah asyik minum teh tanpa membantunya. Lucas mulai menjelaskan teori dasar tentang penggunaan mana dan elemen alam dengan gaya yang menyebalkan. Lucas mempraktekkan sihir telekinesis pada set teh, membuat barang-barang berterbangan dan mengenai Atanasia. Lucas menegaskan bahwa Atanasia harus menguasai sihir dengan usahanya sendiri tanpa bantuan instan. Dalam sebuah ingatan, Cloud menasehati Atanasia saat makan kue agar tidak memaksakan diri jika sihir terlalu sulit. Atanasia tampak kelelahan membaca buku sihir tebal di sofa, sementara Lucas mengkritik sikapnya. Atanasia membandingkan Lucas dengan Roger Alpheus yang menurutnya pasti lebih ramah dan pengertian. Kesal karena dibandingkan, Lucas menjentikan jarinya dan memindahkan Atanasia dengan sihir teleportasi. Atanasia tiba-tiba muncul di langit dan jatuh meluncur ke arah taman asing. Seorang anak laki-laki berambut putih menangkap Atanasia yang jatuh tepat di pelukannya. Anak laki-laki itu, Ezekiel, terpesona dan mengira Atanasia adalah bidadari yang turun dari langit. Atanasia menjadari bahwa anak yang menangkapnya adalah Ezekiel Alpheus, putra dari Roger. Untuk menutupi identitas aslinya, Atanasia memutuskan berpura-pura menjadi bidadari di depan Ezekiel. Ezekiel menyadari mata permata biru Atanasia yang merupakan ciri khas keturunan kekaisaran. Roger Alpheus tiba-tiba muncul di taman, memaksa Atanasia bersembunyi di balik semak-semak. Roger berbicara dengan tegas kepada Ezekiel mengenai rencana studi ke Arlanta yang membuat putranya cemas. Dari persembunyiannya, Atanasia menguping pembicaraan serius tentang ambisi keluarga Alpheus. Ezekiel mencoba menawar untuk tetap tinggal, namun Roger menolak dan menuntut hasil nyata darinya. Setelah Roger pergi, Ezekiel meminta maaf pada Atanasia, dan Atanasia menawarkan diri menjadi teman curhat. Ezekiel duduk di rumput dan menceritakan beban berat ekspektasi ayahnya sebagai penerus keluarga. Atanasia merasa simpati melihat sisi rapuh Ezekiel yang berbeda dari bayangannya selama ini. Dengan senyum manis, Atanasia menyemangati Ezekiel untuk segera menyelesaikan studinya dan membuktikan diri. Ezekiel tertawa lega mendengar ucapan Atanasia dan bertekad untuk memenuhi harapan ayahnya. Tiba-tiba lingkaran sihir merah muncul di bawah kaki Atanasia dan menariknya kembali pulang. Atanasia mendarat kembali di sofa istana tepat menabrak Lucas yang sedang duduk santai. Dengan penuh emosi, Atanasia memukul Lucas karena telah memindahkannya seenaknya tanpa izin. Atanasia memarahi Lucas habis-habisan karena sikapnya yang egois dan tidak memikirkan perasaan orang lain.
Saat berlari di lorong istana dengan kesal, Athanasia berpapasan dengan Lilian yang hendak mengajaknya makan malam. Malam harinya, Athanasia duduk sendirian di tepi danau, merasa sedih karena belum juga menguasai sihir. Athanasia melihat ilusi ibunya, Diana, yang muncul di permukaan air dan memberikan kata-kata penghiburan. Ilusi tersebut tiba-tiba berubah menjadi jeratan tanaman air yang menarik Athanasia masuk ke dalam danau. Dalam keadaan terdesak, Athanasia berhasil melepaskan kekuatan sihirnya dan menciptakan bola air pelindung. Lukas muncul dan memuji Athanasia yang akhirnya berhasil menguasai sihir air berkat situasi genting tersebut. Lilian, Cloud, dan Felix menemukan Athanasia yang tertidur pulas di rumput taman setelah berlatih. Athanasia berhasil menergankan cangkir teh dengan sihirnya, membuat Lukas terkesan meski si penyihir itu tetap menyombongkan diri sebagai guru yang jenius. Lukas mendemonstrasikan sihir levitasi tingkat lanjut dengan menerbangkan Athanasia tinggi-tinggi, lalu menjatuhkannya ke sofa hingga sang putri kesal. Teringat pada Ezekiel yang pergi tanpa pamit, Athanasia memohon agar Lukas memindahkannya ke kediaman Alpheus, namun Lukas menolak karena sayang mana. Athanasia melancarkan jurus rayuan maut dengan memuji Lukas, membuat penyihir itu tersipu dan akhirnya setuju mengirimnya ke cerobong asap kediaman Alpheus. Athanasia mendarat dengan keras di perapian penuh abu, di mana Ezekiel menemukannya dan menyapanya sebagai malaikat yang jatuh. Ezekiel dengan lembut membantu Athanasia keluar dari perapian dan membersihkan gaunnya, sementara Athanasia beralasan dia hanya tersesat. Saat Ezekiel menatap matanya, Athanasia teringat momen sebelum berangkat di mana Lukas mengubah warna mata permatanya menjadi merah garnet agar tidak dikenal. 俺と同じガーネットみたいな赤。 Ezekiel mengungkapkan rasa bahagianya karena Athanasia kembali, mengakui bahwa dia terus berdoa agar langit mengabulkan permohonannya untuk bertemu lagi. Suasana berubah sendu ketika Ezekiel memberitahu bahwa dia akan berangkat ke Arlanta 2 hari lagi, membuat Athanasia terkejut. Athanasia membayangkan masa depan Ezekiel sebagai duk yang sukses dan pernikahannya dengan Janet, menyadari bahwa takdir pemuda itu telah berubah. Tumpukan buku jatuh menimpa Athanasia, namun Ezekiel dengan sigap melindunginya dan menggendongnya ala Tuan Putri untuk menghindari bahaya. Ezekiel menjelaskan bahwa kepergiannya adalah keputusan ayahnya, dan dia berjanji baru akan kembali setelah merasa pantas bersanding dengan sang Tuan Putri. Suara ketukan pintu terdengar, Ezekiel buru-buru menyembunyikan Athanasia di dalam lemari agar tidak ketahuan oleh Janet yang datang berkunjung. 散らかってるんだ。 Janet masuk dengan gaun kuning cerah meminta Ezekiel membacakan buku, namun Ezekiel menolak halus dengan alasan sedang berkemas. Dari balik jendela, Athanasia menatap Ezekiel dan Janet yang berjalan ke rumah kaca, menyadari betapa manisnya gadis yang selama ini hanya ia lihat dalam mimpi. Narasi menceritakan kisah tragis ibu Janet, Penelope, yang merupakan mantan tunangan Claude, dan bagaimana Janet lahir membawa mata permata namun kehilangan ibunya. Dalam bayangan masa depan, Janet tumbuh menjadi gadis cantik yang dicintai semua orang, termasuk Claude, setelah diperkenalkan di pesta kedewasaan. Lamunan Athanasia buyar saat Lukas tiba-tiba muncul melayang di hadapannya, bertanya siapa gadis yang sedang mereka amati itu. Lukas mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa Janet adalah Chimera, anak buatan yang dimodifikasi dengan sihir hitam membuat Athanasia terperangah. Menggunakan sihir penghilang hawa keberadaan, Lukas dan Athanasia menguntik Ezekiel dan Janet yang sedang berbincang di dalam rumah kaca yang indah. Lukas menganalisis gelombang mana Janet yang tidak murni dan bercampur sihir hitam, namun Athanasia justru membela gadis itu. Di tengah suasana rumah kaca yang asri, Ezekiel mulai memainkan piano putih untuk menghibur Janet yang sedih karena kepergiannya. Athanasia dan Lukas mengamati dari balkon atas saat Janet mulai menangis terseduh-seduh mendengar alunan piano Ezekiel. Janet memeluk Ezekiel sambil menangis, memohon agar kakaknya tidak pergi karena Ezekiel adalah satu-satunya penghibur baginya. Melihat adegan itu, Athanasia menyadari bahwa meskipun dia berusaha, dia tidak bisa mengubah akhir cerita yang menyedihkan bagi Janet. Athanasia teringat masa lalunya sendiri saat memohon pada Claude agar tidak pergi, merasakan kesamaan nasib kesepian antara dirinya dan Janet. Lukas menatap tajam Athanasia, curiga bahwa sang putri mengetahui masa depan gadis itu, namun Athanasia mengelak dan mengajak pulang. Kembali ke istana, Athanasia langsung berlari memeluk Claude yang sedang berjalan di taman, meluapkan rasa rindunya pada sang ayah. Felix menggoda kedekatan ayah dan anak itu, namun Claude dengan dingin menyuruh kesatria itu mundur 10 langkah. Claude memeluk erat putrinya, menyadari kerja keras Athanasia belajar sihir dan memberikan kenyamanan yang hangat pada sang putri yang kelelahan.
Di bawah sinar matahari yang hangat, Athanasia meminta janji Claude untuk terus menyayanginya, dan sang ayah pun menyanggupinya dengan lembut. Epilog memperlihatkan Athanasia yang kini berusia 14 tahun sedang bersiap untuk pesta debutante, bingung memilih pasangan dansa pertamanya. Bayangkan suasana ruang pertemuan mewah di sebuah istana yang penuh dengan cahaya campur lampu. Di situ ada Athanasia, seorang putri yang cantik dan lembut sedang berlatih dansa dengan anggun. Debutante Ball adalah tradisi di Obelia, dan Athanasia harus memilih seorang pasangan dansa untuk acara itu. Tampaknya Athanasia pusing 7 keliling melihat tumpukan foto kandidat pasangan dansa yang harus dia pilih. Kilas balik kenangan hadiah mewah dari Claude seperti kunci perpustakaan saat Athanasia berusia 7 tahun tersebat di pikirannya. Athanasia teringat kenyataan pahit bahwa Claude tidak pernah hadir di pesta ulang tahunnya karena bertepatan dengan hari kematian ibunya. Tiba-tiba, Lukas tiba di ruangan dan mulai mengomentari foto-foto kandidat pasangan dansa dengan nada mengejek. Dengan tepat, Lukas menebak isi hati Athanasia yang sebenarnya ingin merayakan ulang tahun bersama ayahnya. Merasa sedih karena ucapan Lukas yang terlalu jujur, Athanasia meminta Lukas untuk pergi dan meninggalkannya sendiri. Momen minum teh bersama Claude di mana sang ayah bertanya tentang persiapan debutan putrinya. Claude bertanya dengan datar mengenai hadiah apa yang diinginkan Athanasia untuk ulang tahunnya kali ini. Athanasia beranikan diri meminta Claude mau menghabiskan waktu bersamanya saat ulang tahun nanti. 一緒に過ごしてほしい。 Suasana menjadi hening dan canggung karena Claude tidak langsung menjawab, membuat Athanasia merasa salah bicara. Athanasia buru-buru membatalkan permintaannya dan pamit pergi dengan perasaan campur aduk. Felix mencoba menghibur Athanasia dan menjelaskan bahwa wajar bagi seorang anak menginginkan waktu bersama ayahnya. Athanasia mencoba meminta Felix untuk menjadi pasangan dansanya di pesta debutan nanti. Felix menolak dengan panik dan memberi isyarat bahwa ada orang lain yang lebih pantas untuk posisi itu. Lilian menyisir rambut Athanasia sambil memberi petunjuk halus tentang niat Claude yang sebenarnya peduli. Akhirnya Athanasia menyadari bahwa Claude sebenarnya ingin menjadi pasangan dansanya. Matanya langsung berbinar. デビュタントの準備は Saking senangnya, Athanasia menarik kegirangan sendirian di kamarnya. Lukas muncul tepat waktu untuk menangkap Athanasia yang terpeleset saat sedang menari heboh. Dengan sihirnya, Lukas menyembuhkan kaki Athanasia yang terkilir dalam sekejap. Secara mengejutkan, Lukas meminta maaf karena telah menyinggung perasaan Athanasia soal ayahnya sebelumnya. Lukas berlutut dan menawarkan diri untuk menjadi pasangan dansa Athanasia dengan gaya dramatis. Athanasia tertawa terbahak-bahak menanggapi tawaran Lukas, membuat suasana di antara mereka menjadi cair. Lukas menasihati Athanasia untuk lebih jujur mengungkapkan isi hatinya kepada Claude. Athanasia diam-diam melukis sebuah hadiah spesial di sela-sela pelajaran sihirnya yang diawasi Lukas. Athanasia datang terlambat ke acara minum teh sambil membawa lukisan besar yang ditutupi kain. Athanasia memperlihatkan lukisan portret keluarga berisi dirinya, Claude dan Diana sebagai hadiah untuk sang ayah. プレゼントにこの絵を描いたの。 Athanasia menjelaskan bahwa dia ingin memberikan sesuatu yang abadi untuk Claude, agar ayahnya selalu bahagia. Dengan tulus, Athanasia meminta Claude untuk menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat dan berdansa dengannya. Lilian, Felix, dan para pelayan memberikan kejutan kue ulang tahun dan hadiah untuk Athanasia. Athanasia menunggu di balkon kamarnya dengan gaun tidur, menanti kedatangan seseorang. Lukas datang terlambat menemui Athanasia di balkon, namun tetap dengan gaya santainya. Lukas menyuruh Athanasia menutup mata, lalu menciptakan sihir cahaya yang indah sebagai hadiah ulang tahun. Langit malam dipenuhi kembang api sihir ciptaan Lukas yang memukau Athanasia. Claude terlihat memandangi lukisan pemberian putrinya sendirian di ruangan yang sunyi. Mimpi buruk Athanasia dimulai dengan adegan pesta dansa megah di mana Claude masuk menggandeng Janet yang dipuji-puji semua orang. Diabaikan dan dianggap remeh, Athanasia berusaha menggapai tangan ayahnya sambil memohon pengakuan. Namun Claude tetap dingin, tak bergeming. 私を見てください。 Athanasia terbangun di kamarnya dengan napas terengah-engah, menyadari bahwa itu hanyalah mimpi buruk yang sudah lama tidak ia alami. Sesi latihan dansa dimulai, namun Athanasia kehilangan keseimbangan dan terjatuh saat mencoba mengikuti irama piano Lilian. Lilian segera menghampiri dengan cemas, mengingatkan Athanasia untuk tidak terlalu memaksakan diri menjelang hari debutante. Teringat akan plot novel asli dan sikap dingin Claude, Athanasia merasa cemas namun bertekad tidak boleh gagal meski tanpa dukungan ayahnya.
Para pelayan terlihat panik di lorong saat seorang utusan dari Istana Garnet datang membawa pesan penting untuk Athanasia. Kabar gembira datang. Lilian menyampaikan bahwa Cloud bersedia menjadi pendamping dan pasangan dansa Athanasia membuat sang putri terharu. Athanasia mengunjungi Lukas yang sedang bersantai, membawakannya kue manis dengan niat terselubung untuk meminta bantuan. Dengan wajah memelas, Athanasia meminta Lukas berubah ke wujud dewasa untuk menjadi partner latihan dansa karena tinggi badan Cloud yang jauh berbeda. Lukas menolak mentah-mentah karena kakinya sering terinjak saat latihan dansa bersama Athanasia sebelumnya. Sebagai gantinya, Lukas menggunakan sihirnya untuk memanggil boneka kertas putih aneh sebagai pengganti partner latihan dansa. Boneka kertas itu terlalu letoy dan tidak berguna, membuat Athanasia kesal dan akhirnya terjatuh lagi karena boneka itu malah melilit kakinya. Frustrasi dengan boneka sihir Lukas, Athanasia menyerah dan berpikir lebih baik meminta bantuan Felix saja. Athanasia menyinggung soal kepulangan Ezekiel yang membuat Lukas terlihat sedikit cemburu dan menyuruhnya pergi menemui cowok itu saja. Tanpa aba-aba, Lukas menjentikan jarinya dan menteleportasi Athanasia ke langit sebagai bentuk keisengan. Athanasia jatuh dari langit namun dengan sigap ditangkap oleh Ezekiel yang kebetulan ada di taman. Momen reuni yang manis, Ezekiel menyapa Athanasia dengan sebutan malaikat dan mengaku merindukannya setelah 7 tahun tak bertemu. Mendengar suara Janet memanggil, Ezekiel berinisiatif membawa Athanasia pergi agar tidak ketahuan. Ezekiel menggandeng tangan Athanasia menuju sebuah padang bunga rahasia tempat ia biasa menyendiri. Di tengah hamparan bunga, Ezekiel bercerita bahwa ia selalu datang ke tempat itu setiap kali pulang, berharap bisa bertemu Athanasia lagi. Flashback masa sekolah Ezekiel di Akademi Arlanta, di mana ia belajar mati-matian karena tekanan sebagai pewaris keluarga Duke. Kerja keras Ezekiel terbayar saat ia lulus lebih cepat sebagai lulusan terbaik, sebuah prestasi yang membanggakan. Kembali ke masa kini, Ezekiel mengakui bahwa di balik ketenangannya, ia juga merasakan beban berat dan tidak selalu sempurna. Ezekiel menyelipkan bunga di rambut Athanasia, mengakui bahwa alasan utamanya buru-buru pulang adalah karena takut kehilangan seseorang. Tubuh Athanasia mulai memudar menjadi cahaya merah punah, tanda sihir Lukas menariknya kembali, sementara Ezekiel berjanji akan menemuinya lagi. Athanasia kembali ke ruangan Lukas, mendapati penyihir itu bersikap ketus seolah sedang ngambek. Meski menyangkal sedang marah, Lukas menggunakan sihirnya untuk menghilangkan bunga pemberian Ezekiel dari rambut Athanasia dengan alasan berantakan. Kembali berlatih dansa, kali ini gerakan Athanasia jauh lebih luas dan sempurna, menuai pujian dari Lilian. Lilian menghentikan latihan lebih awal, menyarankan Athanasia untuk istirahat total demi persiapan hari esok. Malam harinya, Lilian menyisir rambut Athanasia sambil mengenang betapa cepat sang putri tumbuh dewasa. Sebuah kilas balik menyentuh hati memperlihatkan Lilian yang merawat Athanasia sejak bayi hingga menjadi gadis cantik. Dengan penuh kasih sayang, Lilian mengungkapkan rasa bangganya dan menyelimuti Athanasia untuk tidur. Athanasia menatap langit-langit kamar, berharap semua usaha kerasnya akan mengubah takdir dan membuatnya menjadi putri kebanggaan Cloud esok hari. Felix terpesona melihat penampilan Athanasia yang sudah siap dengan gaun pestanya. Cloud mengakui kecantikan putrinya yang begitu menyilaukan hari ini. Athanasia menuruni tangga dengan anggun memamerkan gaun pink berhias mawar yang indah. Momen manis saat Athanasia berterima kasih karena Cloud mau menjemputnya. Mereka berdua berjalan menuju pintu masuk ballroom dengan bergandengan tangan. Mendengar riuh suara dari dalam, Athanasia tiba-tiba merasa gugup. Cloud mengungkit masa lalu saat Athanasia bayi berani mencubit pipinya untuk menghilangkan rasa takut. Dengan gaya khasnya, Cloud menawarkan untuk menundukkan para tamu jika Athanasia merasa takut. Athanasia menenangkan ayahnya dan berkata dia merasa aman karena ada Cloud di sisinya. Di ruang tunggu, Roger Alpheus meyakinkan Janet bahwa dia akan segera dipertemukan dengan Raja. Janet tampak penuh harap menanti momen pertemuan dengan ayah dan adiknya. Pintu besar ballroom terbuka. Cloud dan Athanasia melangkah masuk disambut cahaya kemewahan. Seluruh tamu undangan terpaku melihat pesona Athanasia saat berjalan di karpet merah. Cloud mengajak putrinya berdansa dan memintanya untuk menikmati momen ini. Musik mulai mengalun, Athanasia dan Cloud mulai berdansa di tengah ruangan. Momen puncak dansa saat Cloud mengangkat Athanasia tinggi-tinggi dengan penuh kasih sayang. Athanasia merasa malu karena dipuji, tapi Cloud memintanya untuk tetap tenang mengikuti irama. Dansa berakhir dengan sempurna disambut tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin. Cloud memuji kerja keras Athanasia dan menyuruh Athanasia berdansa dengan teman sebayanya. Para nyonya bangsawan langsung mengerubungi Athanasia untuk memuji kecantikannya.
Athanasia kewalahan saat para pemuda berebut ingin berdansa. Ezekiel Alpheus menyelamatkan situasi dengan pesonanya yang tenang. Dengan sopan namun tegas, Ezekiel meminta para pemuda lain untuk mundur. Ezekiel mengulurkan tangan dan mengajak Athanasia berdansa sebagai malaikat. Di balkon, Roger Alpheus mencoba berbasa-basi dengan Cloud yang tampak tidak tertarik. Cloud langsung memotong pembicaraan, menegaskan bahwa Athanasia tidak punya saingan. Roger berusaha keras mempromosikan Janet sebagai teman bermain yang cocok untuk Athanasia. Cloud menolak mendengarkan lebih lanjut dan menyuruh Roger pergi. Ezekiel mengakhiri dansanya dengan Athanasia dan berpamitan dengan senyuman manis. Melihat ayahnya bersama Roger, Athanasia membulatkan tekad untuk membuktikan dirinya. Athanasia menarik perhatian seluruh ruangan untuk mempersembahkan hadiah bagi kekaisaran. Athanasia merapal sihir cahaya yang indah, menghujani ruangan dengan koin emas dan kelopak bunga. 星の光よささやかな祝福 Sihir Athanasia menciptakan ilusi Diana yang sedang menari, membuat Cloud terpaku emosional. Janet menatap kembang api dari balik jendela kaca, merasa sedih namun tetap percaya pada masa depan. Di dalam kereta pulang, Cloud memberikan kotak hadiah ulang tahun kepada Athanasia. Athanasia tidak bisa tidur karena terus teringat momen berdansa di pesta debutante dan merasa cemas memikirkan pembicaraan ayahnya. Saat sedang melamun di balkon, Lukas tiba-tiba muncul dengan posisi terbalik dan mendarat di hadapan Athanasia. Lukas menggoda Athanasia yang terlihat murung, menebak bahwa Athanasia pasti menginjak kaki seseorang saat berdansa. Tiba-tiba, sihir Athanasia meluap keluar dari tubuh Athanasia akibat emosi yang tidak stabil, membuatnya merasa kesakitan. Lukas segera menstabilkan mana Athanasia yang meluap dan menenangkannya agar tidak panik. Lukas memarahi Athanasia karena dianggap lemah dan memerintahkannya untuk latihan lebih keras mulai besok. Lukas menggunakan sihirnya untuk menerbangkan Athanasia kembali ke tempat tidur dan menyelimutinya. Melihat Athanasia tertidur, Lukas berdebat dengan batinnya sendiri antara merasa terganggu atau peduli sebagai teman. Keesokan harinya, Athanasia menerima tumpukan undangan pesta dari para bangsawan namun bingung harus memilih yang mana. Athanasia mencoba meminta izin kepada Cloud untuk menghadiri pesta di luar istana saat mereka sedang bersantai di perahu. Cloud langsung menolak permintaan tersebut karena merasa kesal membayangkan putrinya berdansa dengan pria lain. Athanasia menunjuk bunga teratai yang indah dan meminta untuk melihatnya lebih dekat sebagai pengalihan isu. Cloud menggunakan sihir untuk mengangkat bunga itu yang ternyata memiliki akar tentakel raksasa yang mengerikan. もう暴れない。好きなだけ。 Karena panik dan jijik melihat monster tanaman itu, Athanasia beronta hingga terjatuh dari perahu dan ditangkap oleh Cloud. Bukannya mendapat izin keluar, pengawalan Athanasia justru dipertegat karena insiden jatuh di danau tersebut. Felix datang menemui Athanasia membawa kabar bahwa Cloud telah menyiapkan hadiah spesial. Athanasia terpesona melihat kebun mawar indah yang disiapkan Cloud agar ia bisa mengadakan pesta teh di istana. Athanasia mulai menulis undangan pesta teh untuk para putri bangsawan, termasuk Janet. Janet yang datang memenuhi undangan malah tersesat di area istana yang sepi. Janet tanpa sengaja bertemu dengan Cloud yang sedang berjalan di lorong taman. Cloud menatap Janet dengan dingin dan mengancam nyawanya jika ia berani berkeliaran lagi tanpa izin. ければ Pesta teh berlangsung di kebun mawar. Para tamu memuji keindahan taman dan hubungan Athanasia dengan ayahnya. Salah satu tamu membicarakan Felix dengan julukan kesatria darah yang garang, membuat Athanasia heran. Para gadis berimajinasi tentang Lukas sebagai penyihir keren, padahal Athanasia tahu sifat aslinya yang menyebalkan. Janet menyebut nama Ezekiel, membuat suasana menjadi ramai karena para gadis penasaran dengan tuan muda itu. Athanasia merasa lelah harus terus tersenyum dan menjaga percakapan di tengah pesta. Setelah pesta usai, Janet menahan Athanasia dan memintanya mengajarkan tata krama istana. Athanasia menyadari ketulusan Janet dan dengan senang hati menerima tawaran pertemanan tersebut. Saat kembali ke dalam istana, Athanasia menemukan Lukas yang sedang tertidur pulas di sofa lorong. Athanasia mencoba mengambil kotoran di rambut Lukas, namun Lukas terbangun dan kembali menggodanya. Setelah Athanasia pergi, Lukas menyadari adanya jejak sihir hitam pada Athanasia yang tertular dari pertemuan dengan Janet.
Di dalam menara sihir yang gelap, Anastasius dengan senyum liciknya sedang mempersiapkan sebuah buku sihir sebagai hadiah spesial. Aura ungu pekat meledak dari buku tersebut menandakan dimulainya rencana jahat yang ia tujukan untuk sang putri. Di perpustakaan istana yang bermandikan cahaya matahari, Athanasia sedang berjalan santai mencari naskah drama favoritnya. Tiba-tiba Ezekiel muncul dengan senyum lembutnya membuat Athanasia terkejut karena mengira ada penyusup di perpustakaan pribadinya. Athanasia yang panik berusaha mengusir Ezekiel, tapi cowok berambut putri itu malah menggoda sang putri dengan sopan santunnya. Suasana manis itu hancur seketika saat Lukas muncul dan langsung menendang kaki Ezekiel dengan wajah cemburu. Ketegangan memuncak, percikan sihir biru mulai beradu saat Lukas dan Ezekiel saling melempar tatapan tajam. Athanasia yang pusing melihat tingkah dua cowok ini langsung melerai mereka sebelum perpustakaannya hancur berantakan. Lukas menemukan novel romansa picisan yang sedang dibaca Athanasia, membuat sang putri malu setengah mati dan berusaha merebutnya. Saat berjalan di taman, Lukas masih saja menyindir soal kekayaan keluarga Alpheus dengan nada yang jelas-jelas menunjukkan rasa iri. Tak mau kalah soal tinggi badan, Lukas tiba-tiba mengubah wujudnya menjadi versi dewasa yang tampan untuk menggoda Athanasia yang jadi terlihat mungil. Kesal karena dipermainkan, Athanasia memukul Lukas dengan kelopak bunga hingga penyihir itu kembali ke wujud anak-anaknya. Di ruang teh yang mewah, Athanasia bingung memikirkan hadiah balasan. Sementara Lukas dengan santainya bilang kalau dialah yang paling berharga. Agar bisa jalan-jalan ke kota tanpa ketahuan, Lukas menggunakan sihirnya untuk mengubah pakaian Athanasia menjadi gadis desa yang manis. Mereka berdua berjalan-jalan layaknya pasangan biasa di pasar ibu kota yang ramai. Athanasia terlihat sangat antusias melihat berbagai barang. Di sebuah kafe, Athanasia memesan segunung kue manis dan memakannya dengan lahap, membuat Lukas heran kenapa dia tidak gendut. Dari balik jendela kafe, mereka melihat Janet yang sedang berdiri di depan toko teh seberang jalan. Janet berbicara dengan pemilik toko, berniat membelikan hadiah pita cantik untuk adik kesayangannya, yang tak lain adalah Athanasia. Di gang sempit, Lukas membuang barang belanjaan yang tidak berguna dan menyadari ada sesuatu yang aneh di sekitar mereka. Dalam toko antik, Anastasius yang menyamar dengan rambut hitam menghampiri Janet dan memberikan saran tentang hadiah pita itu. Anastasius diam-diam menanamkan kutukan sihir hitam ke dalam pita yang dipilih Janet saat gadis itu lengah. Merasakan gelombang sihir hitam yang kuat, Lukas langsung melompat pergi meninggalkan Athanasia sendirian untuk menyelidiki sumbernya. Lukas menyadari bahwa target serangan sihir hitam itu adalah Athanasia dan bergegas kembali dengan panik. Pita yang dipegang Janet tiba-tiba meledak dan berubah menjadi monster hitam mengerikan yang siap menyerang. Lihat Janet dalam bahaya, Athanasia tanpa ragu berlari dan menjadikan dirinya umpan untuk melindungi saudarinya itu. Seekor serigala biru bercahaya muncul entah dari mana dan menerjang monster itu menyelamatkan Athanasia di detik terakhir. Dengan tekad yang kuat, Athanasia memohon kekuatan pada dewa dan mulai memanggil sihir cahaya suci. Sebuah busur panah cahaya terbentuk di tangan Athanasia. Ia membidik tepat ke arah monster yang sedang mengamuk. Anak panah cahaya melesat menembus kegelapan, menghancurkan monster itu dengan ledakan energi yang menyilaukan. Serigala biru itu berubah kembali menjadi Lukas dan Athanasia langsung memeluknya dengan perasaan lega yang luar biasa. Janet yang masih gemetar meminta maaf, tapi Athanasia justru menenangkannya dan meminta agar kejadian ini dirahasiakan. Mereka berdua melakukan janji kelingking di bawah sinar matahari sore, sebuah momen manis yang mempererat ikatan persaudaraan mereka. Janet memberikan pita yang sudah rusak itu pada Athanasia, yang menerimanya dengan senang hati sebagai simbol perasaan tulus Janet. Dari balik jendela, Anastasius mengamati kegagalan rencananya sambil menyesap wine dengan tatapan dingin yang penuh misteri. Di istana, Cloud teringat masa lalunya saat melihat Athanasia, kenangan tentang pertemuan pertamanya dengan Diana di festival panen. Cloud tampak serius di ruang kerjanya mendengarkan laporan Felix mengenai kemunculan monster yang tidak wajar di musim panen kali ini. Athanasia panik bukan main saat tahu koin emas ciptaan sihir Lukas akan lenyap dalam sehari, sementara Lukas santai saja menjentikan jarinya tanpa rasa bersalah. Felix datang membawakan cemilan dari Baginda sekaligus menyampaikan pesan bahwa ayah Ati sedang sibuk menyeleksi penyihir untuk musim panen. Teringat momen canggung saat Athanasia harus menyamar dan mengembalikan uang asli kepada pedagang buah karena koin sihirnya menghilang. Kembali ke masa kini, Athanasia terkapar lelah di sofa karena uang tabungannya ludes untuk mengganti rugi, sementara Lukas malah mengejek dianya. Mendengar tentang perekrutan penyihir, Athanasia menawarkan diri untuk bergabung demi membantu beban Cloud dan tentu saja mencari uang saku tambahan. Di ruang kerja, Cloud awalnya ragu, namun akhirnya mengizinkan putrinya ikut serta dalam misi pembasmian monster sebagai bentuk dukungan. Cloud memberikan syarat mutlak, Athanasia harus menuruti perintah Felix dan tujuannya ditentukan ke desa ORJ, kampung halaman Diana. Malam harinya, Athanasia sibuk mengepak barang-barang ke dalam koper sihir dengan bantuan Lukas yang tampak bosan melihat kerepotan itu. Suasana berubah sendu saat Lukas berpamitan untuk pergi membereskan masalah yang merepotkan, meninggalkan Athanasia sendirian di istana. Athanasia berdiri di balkon menatap kepergian Lukas, merasa ada yang janggal dan mulai merindukan kehadiran penyihir bermulut pedas itu. Di tempat lain, Lukas berkonfrontasi dengan sosok misterius berambut putih yang ternyata adalah Anastasius, lalu menyerangnya dengan sihir merah.
Perjalanan dimulai, Athanasia dan Felix menaiki kereta kuda menuju desa ORG dan melihat kubah pelindung sihir yang membentang dari kejauhan. Sampainya di desa, mereka disambut oleh Count Carrie Harris yang tampak skeptis melihat seorang putri kecil datang untuk membantu. Count Carrie terang-terangan meremehkan kemampuan Athanasia dan menganggap tempat ini terlalu berbahaya untuk tempat bermain putri raja. Tiba-tiba, gerombolan monster terbang menyerang ladang gandum membuat situasi menjadi kacau balau dan para petani berlarian. Para penyihir desa mencoba bertahan dengan sihir hijau mereka, namun pelindung mereka hancur diterobos oleh monster-monster ganas tersebut. Felix dengan sigap menarik pedangnya dan melindungi Athanasia dari serangan monster yang mengarah padanya. Melihat situasi genting, Athanasia maju ke depan dengan percaya diri dan mulai memusatkan energi sihir yang luar biasanya. Dengan mantra angin suci, Athanasia melepaskan gelombang sihir biru dahsyat yang menyapu bersih seluruh monster di langit dalam sekejap. Langit kembali cerah seketika. Felix dan Count Carrie terpana melihat kekuatan sihir sang putri yang begitu besar dan mematikan. Di alun-alun desa pada malam harinya, Count Carrie meminta maaf dengan tulus karena telah meremehkan kemampuan Athanasia sebelumnya. Count Carrie tersenyum haru, menyebutkan bahwa Athanasia benar-benar mirip dengan ibunya Diana baik dari wajah maupun semangatnya. Count mulai bercerita tentang masa lalu kelam saat sihir hitam Anastasius menyebabkan kelaparan besar di seluruh kekaisaran. Dalam kilas balik, Cloud muda datang membawa pasukan makanan dan harapan bagi rakyat yang menderita akibat ulah kakaknya. Di desa inilah Cloud pertama kali bertemu dengan Diana, sang penari cantik yang memikat hatinya di tengah festival panen. Bayangan masa lalu memperlihatkan tarian Diana yang mempesona Cloud muda di bawah gemerlap lampu festival yang romantis. Cloud tidak hanya membawa makanan tapi juga turun langsung ke medan perang membasmi monster di atas tebing demi melindungi rakyatnya. Cloud akhirnya berhasil mengalahkan Anastasius dan membebaskan Obelia dari kutukan sihir hitam yang menyengsarakan. Kenangan manis saat Claude yang telah menjadi kaisar menggandeng tangan Diana, membawa cahaya dan kemakmuran baru bagi kekaisaran. Kembali ke masa kini di depan api unggun, Count menegaskan bahwa Claude dan Diana adalah penyelamat abadi bagi desa Orc. Athanasia merasa bangga dan terharu mendengar kisah heroik pertemuan kedua orang tuanya dari penduduk desa yang tulus. Di sebuah ruangan gelap, Anastasius memegang pita merah milik Athanasia dengan tatapan licik, merencanakan sesuatu yang jahat. Anastasius melakukan ritual sihir hitam di kuburan tua, membangkitkan energi jahat berwarna ungu sambil menyebut nama Athanasia. Pagi yang cerah di desa Orc, Athanasia dibangunkan oleh Lilian dan bersiap menikmati keramaian festival panen. Count Carrie menyambut kedatangan Athanasia, namun suasana berubah canggung saat Cloud datang menagih janji surat yang lupa putrinya tulis. Cloud menjelaskan bahwa hari ini ada ritual penting di sumber sihir dan mengajak Athanasia untuk ikut serta. Di panggung utama, Count Carrie mempersembahkan gandum terbaik sebagai simbol kemakmuran, disambut sorak-sorai warga untuk kejayaan Obelia. Dalam perjalanan kereta kuda, Cloud memuji pita rambut Athanasia yang ternyata adalah hadiah darinya. Rombongan tiba di perbatasan wilayah terlarang. Count Carrie dan para pengawal berhenti di sini membiarkan Cloud dan Athanasia lanjut berdua. Di menara sihir, Lucas menemukan jejak sihir hitam dan menyadari seseorang telah lancang membaca buku terlarang miliknya. Cloud dan Athanasia berjalan menuju sumber sihir sambil membahas penyihir agung penjaga menara yang diragukan Athanasia karena Lucas terlihat malas. Mereka tiba di hadapan pohon dunia yang bercahaya, namun Athanasia justru merasakan sesak di dadanya meski tempat itu suci. Cloud memulai ritual dengan mempersembahkan sihirnya membuat pohon dunia bersinar terang menerima doa sang kaisar. Giliran Athanasia maju mempersembahkan gandum dan sumber sihir merespons dengan cahaya hangat yang menyelimutinya. Tiba-tiba pita rambut Athanasia bereaksi liar memancarkan energi gelap, membuatnya pingsan dan jatuh ke dalam ilusi air. Cloud tanpa ragu terjun ke dalam ilusi air tersebut untuk menyelamatkan putrinya yang tenggelam. Saat tanaman rambat menyerang, Cloud menciptakan pelindung sihir yang kuat untuk mengurung dirinya dan bahaya itu agar tidak menyentuh Athanasia. Athanasia terbangun di luar pelindung bersama Lucas, menyadari bahwa ayahnya kini terperangkap dalam tidur abadi di dalam kristal pelindung. Lucas menjelaskan bahwa Cloud mengaktifkan sihir perlindungan mutlak yang mengurung dirinya sendiri demi menahan ledakan mana gelap. Felix memberitahu bahwa pelindung itu hanya bisa ditembus oleh orang yang paling dipercayai Cloud, yaitu Athanasia dan mendiang Diana. Lucas memperingatkan bahwa sumber sihir mulai melakukan pembersihan yang akan menghapus keberadaan Cloud jika tidak segera diselamatkan. Dengan air mata bercucuran, Athanasia memohon bantuan Lucas untuk mengirimnya masuk ke dalam pelindung demi menyelamatkan ayahnya. Lucas akhirnya luluh. Ia memberikan mantra perlindungan sementara dan mengirim Athanasia masuk ke dalam dimensi kesadaran Cloud.
Atanasia melayang di lorong waktu yang penuh dengan gelembung memori masa lalu Cloud. Ia menemukan inti kesadaran Cloud yang berbentuk kenangan saat pertama kali bertemu dengan Diana. Terlihat kilas balik pertemuan Cloud dengan Diana yang sedang menari dengan anggun di tengah festival rakyat. Atanasia menyaksikan momen-momen bahagia dan romantis antara ayah dan ibunya yang selama ini tidak pernah diceritakan padanya. Suasana berubah sedih saat Cloud memohon agar Diana menggugurkan kandungan demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Momen kelahiran Atanasia diperlihatkan di mana Diana memberikan nama yang berarti keabadian sebelum menghembuskan nafas terakhir. Cloud yang hancur karena duka menggunakan sihir hitam untuk menghapus segala rasa sakit dan emosinya. Atanasia akhirnya menemukan tubuh roh Cloud yang tertidur, namun api pembersihan mulai membakar dimensi tersebut. Atanasia masuk ke dalam ruang batin Cloud yang hampa dan tidak berwarna, tempat ayahnya mengurung diri dalam kesepian. Cloud yang putus asa mencoba mengusir Atanasia dan berniat melupakan segalanya karena dunia tanpa Diana baginya adalah neraka. Atanasia memeluk ayahnya erat-erat sambil menangis, menolak untuk dilupakan dan memohon agar Cloud membuka matanya. Roh Diana muncul memberikan restu dan kekuatan kepada Atanasia untuk membangunkan Cloud dari tidur panjangnya. Dengan kekuatan penuh, Atanasia menghancurkan segel terakhir, membawa cahaya kembali ke dalam jiwa Cloud. Momen pedih saat Cloud tenggelam dalam keputusasaan mempertanyakan kepergian Diana yang membuatnya hancur. Tak sanggup menanggung rasa sakit, Cloud memutuskan membuang semua emosi dan ingatannya menggunakan sihir hitam. Roh Atanasia berteriak histeris melihat ayahnya menghapus ingatan tentang mereka, namun suaranya tak terdengar. Atanasia berusaha keras menggunakan sihirnya untuk menembus dinding waktu dan membangunkan ayahnya. Di dunia nyata, Lukas muncul menahan ledakan energi sihir demi melindungi Atanasia yang tak sadarkan diri. Sisi gelap Atanasia muncul, membisikkan keraguan bahwa Cloud tak pernah mencintainya sejak awal. Kilas balik masa lalu yang menyakitkan di mana Atanasia kecil hanya bisa menatap pesta dari jendela kamarnya. Pertemuan dingin di taman saat Cloud melarang Atanasia mengikuti pesta dansa sebelum usianya cukup. Momen menyakitkan saat Janet menjadi pusat perhatian di pesta dansa, sementara Atanasia terabaikan. Kenangan pahit saat Atanasia diremehkan karena dianggap tidak memiliki kekuatan sihir. Cloud dengan kejam menyalahkan kelahiran Atanasia sebagai penyebab kematian Diana. Insiden coklat beracun yang menjadi fitnah besar bagi Atanasia di kehidupan sebelumnya. Terungkapnya sosok Anastasius yang merancang jebakan racun tersebut dari balik layar. Akhir tragis Atanasia di masa lalu saat ia dijatuhi hukuman mati oleh ayahnya sendiri. Kembali ke alam bawah sadar, Atanasia terjerat tanaman rambat namun tetap menolak menyerah pada takdir. Mendengar teriakan Lukas, Atanasia mengerahkan seluruh tekadnya untuk mematahkan belenggu keputusasaan. Cahaya menyilaukan muncul, membawa Atanasia bertemu sosok Diana di padang bunga yang indah. Pertemuan mengharukan antara ibu dan anak yang akhirnya bisa saling bertatap muka. Diana memeluk erat Atanasia, melepaskan kerinduan yang selama ini terpendam. Diana mengungkapkan bahwa ia memutar balik waktu saat Atanasia dihukum mati, memberikan kesempatan kedua. Demi menyelamatkan Cloud, Diana membuka segel sihir murni yang selama ini ia tanam di tubuh Atanasia. Atanasia dalam wujud malaikat terbang melintasi galeri kenangan, menghancurkan memori buruk ayahnya. Lukas terpana melihat kekuatan sihir Atanasia yang luar biasa saat memurnikan kegelapan. Atanasia turun dari langit, menjangkau jiwa Cloud dan membawanya keluar dari mimpi buruk. Dunia mimpi runtuh digantikan dengan cahaya hangat saat Atanasia mengajak ayahnya pulang. Atanasia terbangun di Taman Ilusi dan mendapati Lukas sedang menikmati teh dengan santai. Lukas berubah menjadi wujud anak kecil karena kehabisan mana setelah menyelamatkan Cloud. Lukas berpamitan untuk pergi sementara waktu demi memulihkan kekuatan agar bisa melindungi Atanasia. Lukas menghilang dalam gelembung sihir, meninggalkan Atanasia yang belum sempat mencegahnya. Atanasia terbangun di kamarnya, disambut wajah cemas Felix dan Lilian setelah koma 10 hari. Atanasia bergegas menemui Cloud yang masih tertidur dan mencoba menyalurkan mana. Cloud mendadak bangun dan dengan kasar menepis Felix dan Atanasia menjauh darinya. Tatapan dingin Cloud kembali, ia tidak mengenali Atanasia dan mengira putrinya pembunuh. Atanasia kembali terkurung di Istana Emerald, menulis surat dengan hati yang bimbang akan nasibnya.